Ada engki sepak tu yang Nabi. Malaikat sampai dikali nengalih malaikat Jibril menurut aslina. Jadi setuju barang alam gaib mereka. Nyata akitipi Gusti Kanjeng Nabi. Ini kesempatan penting. Pumun orang pun tak percaya. Gusti Kanjeng Nabi tibi semeriksa ini kah. Abeli bahkan segala tak percaya. Meskipun sarakan itu ni apa. Aku bukan lagi aku ini. Aku kepetuk karo Gusti Allah. Aku guneman matur dhewe nang Gusti Allah. Kondisi tidak percaya anane Gusti Allah. Aku kepetuk karo kabeh nabi-nabi. Pancen temenan ana nabi Adam, nabi iki kabeh. Aku kepetuk. Malaikat-malaikat yo kepetuk. Malah rupa sing asli aku roh wis dikatoni. Ini tercerita lah kula nek kalih panjenengan isih durung percaya. Ya jenenge pun mboten percaya panjenengan. Nek sadurunge Mi'raj niku namung ndonge tok Kanjeng Nabi. Adu mentok akan mbok engko percaya iya engki. Tapi Gusti Nabi Bibi kita bukti tapi belum rejep itu tak disini ni kah? Bodona kolam, bodona aras, bodona neraka. Sesaja pun cerita Isra Mi'raj ini kasih penting. Nomor 1. Pas nomor 2, dalam Isra Mi'raj ni kah mulai tetap pasti akhir jam 5 betul. Ni kah sekali penting. Kalau selek motor kisah cerita dongeng hikayat yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam Islam, yaitu Isra Mi'raj. Ulama sudah menerangkan kalau ada orang tidak percaya Isra bukan Mi'raj, Isra dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Tak percaya hukumnya kafir. Sebab itu Quran. Kafir. Kalau tidak percaya Mi'raj, lah ini tidak sampai kafir. Sebab orang kena Kanjeng Nabi itu apa dengan badan, apa dengan roh. Apa roh tok, apa badan dan roh. Dan ini kan beda dua pemangki. Senajan sekuatnya kan ini sarang berdena. Nah, melana menabi tak percaya Mi'raj, mungkin kan yang Nabi ngaji badan, ini tak sampai ke kafir. Tapi mau tak percaya tidak cerita kan yang Nabi kafir. Engkau lah ketemu Gusti Allah, engkau dah iya, tak percaya kafir mereka. Kita kabar gelak orang Kanjeng Nabi sareng abu. Ini kita kafir. Tapi man Isra ampun terang kini ke Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mentak percaya pada kita percaya ke Quran kafir kok. Mereka mengenai soal hukum. Boleh terus ngatur edek panjenengan supaya keterangan sebagai isi pengajian. Berkisah atau bercerita. Al-Quranul Karim peneka kenging kocak posak dungingan kisah sampai bersurat khusus nyamai surat kisah, surat dongeng atau riwayat, yaitu surat Qasas. Surat Qasas ni kan yang kidungnya Qasas. Memang di dalam Quran itu hampir semua surat itu ada dongeng. Dongeng mengenai nabi-nabi, dongeng mengenai kaum-kaum Ad, Samud, Mu'tafikah, dongeng mengenai raja-raja seperti Fir'aun atau Zulkarnain, macam-macam.
kisah di dalam Quran atau cerita di dalam Quran itu ada 3. Ada kisah cerita dongeng sing maksude niku nuduhno nek Quran niku pancen wahyu, nek Gusti Kanjeng Nabi niku pancen nabi. Nah niku wonten kisah justru untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa Quran itu memang wahyu, bukan karangan orang, bukan karangannya Kanjeng Nabi, dan membuktikan bahwa Kanjeng Nabi yang tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, yang tidak pernah membaca, ya membaca tidak bisa, nulis tidak bisa, supaya jangan dikatakan Quran itu karangan tulisannya Kanjeng Nabi, ya. Nah, itu untuk membuktikan bahwa Kanjeng Nabi yang disebut ummi. Ummi itu artinya orang yang buta huruf. Saya tak ngerti nulis, tak bisa baca. Itu memang betul-betul Nabi. Buktinya ini kisah. Nah, kisah. Jadi ada kisah yang memang maksudnya membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu Nabi dan Quran itu wahyu. Yaitu kisah satu mengenai Ashabul Kahfi. Orang yang nginep badai gua 300 tahun nginep. Ini dongengan sudah terkenal ini. Memang betul ada itu kejadian. Zaman Taurat, Zabur, Injil, sudah ada itu. Ini kejadian lagi konon. Mon orang Yiria korsekor orang Mekah kita tahu macam riwayat, tak tahu ngidingan siapa-apa. Mon bisa nerangasi kejadian itu memang Nabi itu. Nah ini kayak tanya Aki Bacet di orang Yahudi, di ulama-ulama orang alim orang Yahudi. Teloan saya tanya Aki, ayo Muhammad, mon Bacet Nabiku, mon Bacet Quran ini memang dari Allah, tentu kamu bisa jawab. Coba dongengkan 3 cerita. Apa itu? Nomor 1, orang yang pemuda 7 nginep atau tidur dalam gua 300 tahun. Coba ceritakan. Itu 1. Nomor 2, cerita raja yang paling kuasa menaklukkan semua negeri sampai ke barat ke timur, namanya Dzulkarnain. Itu cerita kuno itu sudah. Coba ceritakan. Ini sebagai testing, sebagai ujian apakah Nabi itu Nabi betul apa kata. Mencuma kau ngapa tak kira bisa jawab. Nah, di situ lalu turunlah surat Al-Kahfi yang menerangkan tentang itu. Nah, itu kisah yang membuktikan bahwa Nabi itu memang betul-betul Nabi. Dan Quran ini memang betul-betul wahyu. Bukanlah kereta sepon abis sekolah. Oh, ini bisa diceritakan. Tapi sekalipun begitu orang Yahudi sementak putih gelap tetap tak baca aja. Tetap moker. Tanda ngakoneh Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Mereka stop. Nomor 2, kisah-kisah yang ada di dalam Quran adalah untuk meringankan bebannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk menghibur Kanjeng Nabi, untuk ngedem-ngedem Kanjeng Nabi, untuk meneguhkan Kanjeng Nabi di dalam perjuangannya. Baca kena apa Muhammad, baca masih diujian. Akhirnya baca menang. Lara, lakon itu liriah, sangsara riah. Benar untuk kepilat kita orang sana, kita kau jadi kaum mah di rakyat. Arya cerita Nabi ini Nabi.
ini nabi itu Quran. Penderitaannya para nabi-nabi, kesengsaraannya. Ini semua kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua aku ceritakan kepadamu riwayat-riwayatnya para rasul-rasul. Maksudnya ma nusabbitu bihi fu'adak, cerita yang meneguhkan hatimu. Hati Nabi teguh. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan semua cerita-cerita ini memang betul dan berisi nasihat serta peringatan kepada orang yang iman. Ini pun terang menikah di dalam surat Hud ayat 120 menegaskan bahwa kisah itu memang ada yang maksudnya supaya Kanjeng Nabi ini mak teguh. Karena Kanjeng Nabi ini bibit melas Kanjeng Nabi ini. Tidak punya apa-apa Kanjeng Nabi. Keluarga yang membantu tidak ada. Ini saya kecil pembesar keluarga nak biamoso. Kanjeng Nabi tak andi ramah, tak andi ebu, melas. Tak andi keseh, tak andi apa-apa, tak andi berkah. Sampai akhirnya, sampai akhirnya mana yang kecil. Nah ini kah Mi'raj, Isra Mi'raj nikah. Kuno nikah juga termasuk manusab itu di fuadat. Kanjeng Nabi direpek kayak alam bumi kan nikah. Daqat alaihi al-ardu bima rahibat. Bumi yang luas nikah arma secopek karena sombong pembantu. Tapi amoso ya kak Kanjeng Nabi kalangnya itu di alam Allah selebar lah bencok kenapa? Memang Kanjeng Nabi peleman dari Mi'raj nak jempur armasah pelebar. Bantuan dari Allah, dari malaikat, dari nabi-nabi, doa kita teruskan. Ini perjuangan bukan perjuanganmu sendiri, adik atau saudara atau bapak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi kita teruskan. Ini perjuangan dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam. Terus thank you. Bagaimana kita sempurna, ya di Baitul Maqdis kan makmum saja. Nabi Ibrahim, semua Nabi kumpul makmum pada Kanjeng Nabi. Ayo silakan, maju sana. Ini memang perjuangan terakhir ini dari Nabi-Nabi. Itu Kanjeng Nabi berseger, sehat. Ini kisah yang kedua. Yang ketiga, kisah-kisah di dalam Quran. Seperti diterangkan di dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu nabi-nabi juga kaum-kaum yang membantu Nabi, kaum-kaum yang melawan, yang menentang Nabi, itu semua ada pelajaran di ulil albab bagi orang yang punya pikiran. Itu kan menangkap pelajaran.
sejarah atau kisah-kisah yang diterangkan di dalam Quran adalah mengandung pelajaran, mengandung contoh-contoh. Buat siapa? Buat semua. Di ulil albab. Ulil albab itu ya orang Islam, dan orang Islam. Semua itu didongengkan cerita. Bagaimana orang yang paling kuasa, dari puasanya sampai mata pengiran, Fir'aun lagi. Akhirnya dirbu. Orang yang paling suci. Itu. Tak ada yang suci saya Korun. Akhirnya amblas. Bukan amblas, ablis. Ablis yang bumi. Raja yang melawan pengerang nantang. Nabi Musa. Nah, ini jadi kisah-kisah di dalam Quran itu ada 3. Nomor 1, kisah itu kangge napa? Bukti akhir ya Quran itu tangken wahyu, lan bukti akhir ya kanjeng Nabi itu tangken Rasul. Begitu. Nomor 2, kisah di dalam Quran ini kita menggunakan perjuangan yang ketika Nabi meneguhkan semangatnya, kemauannya dan tekad kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu diisi adat. Nomor 3, ibratun li ulil albab, untuk contoh dan pelajaran. Bagaimana para hadirin ini? Orang ini zaman etare ini nasihat, nasihat, pasar, bagaimana? Itu pakai ini kadang tak masuk kadang ini. Kalau nampak itu lagi. Ini harus saya tak mengerti kan? Nak dia ini dominasi cilik ni. Mungkin satu kebiasaan. Yang pada dulu ada itu perlu dominan. Masya Allah, melebihi ini itu lemah yang manasik dibandang nasihat. Ini satu. Mulanya betul memang arek cilik ni, orang ragu juga. Memberi semuanya kemudian semuanya. Mereka ada orang takut ini semua. Mereka tidak. Tapi melihatnya kritik mau. Cuma begitu mau ada orang begini. Mana sedih betul. Ya pakai vaksin itu. Nah, memang cerita atau kisah adalah satu alat dakwah. Alat untuk nasihat, alat untuk agama. Jadi sampean baik mengumpulkan cerita-cerita lebih-lebih ikutnya. Cerita dunia nanti anak. Mungkin orang nasihat itu terus tak betul anaknya. Tapi mana dunia cuman beda saya juga tidur mengasah lagi. Mereka kemenangan dari kisah. Melala al-Ta'ala dalam Quran. Mereka cerita hati cerita Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam kejadian. Riwayat Nabi, juga riwayat tahun-tahun sekental. Mereka cukup itu mengerti. Mereka orang dengan mereka pas bisa menerima kegagalan saya malah Quran kita betul bukan buku riwayat dengan buku dengan Quran bukan. Coba ini berbeda ilustrasi malah beda dengan mereka ke alam cuma ingat hubungan Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf itu satu surat hubungan Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf ini kamu oleh itu biasa bisa itu tebing. Jadi dia bakal beriin kenapanya mana kembongan ampun. Cerita Nabi Yusuf ini cerita kepahlawanan, cerita penderitaan, cerita percintaan. Itu sampai dia dekat ke seluruhnya mulanya kan ngocak dekat dana pada santri
Kalau lebur macam buku roman, buku percintaan. Oh saya kira bagus buku roman yang paling baik. Bila berapa abang di kancana, marga itu saya. Sudahlah saya kesana. Orang berkata itu lagi itu. Betul dalam Muhammad Juhidori berkata dengan arwah antara Nabi Yusuf di romantis itu kan. Itu jelasnya. Ada satu surat spesial. Adakah sebagai puncak daripada riwayat-riwayat yang punya kita akhibi mereka selain sepenting kami menekuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka pada wajib orang yang riwayatkan Nabi orang Islam wajib keterlapatan wajib boleh Muhammad Jiriyah Nabi ramalah nama Sayyid Abdullah ini Iyah nalikan Ahmad Iyah hijrah ke Madinah betul serius tapi wajib juga tak oleh mereka wajib inilah wajib kisah sampai ada orang Islam lagi ini tak ngerti riwayat tentang Nabi kisah mereka termasuk agama iman mereka jadi macam diantar saja sahabat ke nomor 2 saja cukupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka apa salah Allah tapi lagi takkan siapa kata Nabi Muhammad itu dia berjauh apa dia ini berarti apa Israel ini wah itu dosa ya Allah itu yang tanah Arab ketemu ganti ya yang bawa ini dia apa itu berapa jadi itu jauh sejarah kalian kita ngerti ya kita ini di Medina lahirnya jadi di Mekah keterangan saja kita menerangkan ya apa rencana Allah dikatakan ya itu memang ini plastik ya biar anak-anak sekolah umum kalau dia itu anaknya orang Islam kalau di sekolah dasar sekolah SMP, SMA tidak diajarkan riwayat Nabi orang tuanya harus wajib ini tak bisa tak yang tuan ni ya mungkin masih mungkin takkan yang tak guru Islam bagaimana saya sahabat kalau tak kenal orangnya itu coba kita tanya sambuan wajib kata boten harus sifat-sifat Allah yang sama dikatakan apa sifat Allah itu kau kan baca sahabat asyhadu an la ilaha illallah boleh lah dia terbaik ada yang jauh dia tak aku lewat tak ketahuannya pengeran nang saya sudah pengeran itu tak kena didelok tak iso diberayai tak iso dikenal langsung ya ketinggalan itu Allah tak iso Isane roh Allah Walanya perlu dan orang terkenal ke Allah oleh ke Allah kecil telok mentera terkasih ya Allah tak bisa maksud kirim apa yang Allah apa kirim malaikat tak bisa maksudnya apa yang kirim malaikat kan apa yang kirimnya bersambungan tak bisa kan ke Allah yang ada sambil rawat sambil di mana kalau yang tekan bisa diambilnya ada lagi ampun ampun nanti kita itu tak bisa jawab sambilan bukan apa betul ngambil aja sobi orang kan kita syukur Allah tak bisa sambilan
ketemu asalaman, ketemu ngale, atau ngedin, atau arasa tak bisa. Bisa nak kenal ke Allah selama telok. Nomor sekian kenal nama. Nama negara? Allah. Nama kau. Nama Allah Asmaul Husna wa Isa. Saya baca di tulis. Nomor 2 kenal ke Allah teladan kenal dek sentak Allah. Saya baca ke lemah paling kebiasa. Siapa dia Allah bakti? Tak kerja kan? Orang ke Allah kalau jalan orang ke setak. Mengkaroge tak bisa. Ini kan nomor 2. Nomor 3 kenal ke Allah teladan kenal dek hasil ciptaan Allah. Kebenaran Allah itu lah. Marilah, gunung, arif. Arif hati saja kepada Allah, minta kisah Allah. Jangan tak kira aja, tak kira bisa juga. Maaf kita ke langit ke termini. Profesor di dunia serah kebelah Allah tak kira bisa juga. Sebenarnya tanggung bangan dah sih. Maka kita mereka berAllah seperti kenal ke Allah teladan seperti kenal ke Allah. Berbeza orang Islam tak kenal ke Allah, tak ngerti sama sekali. Sebenarnya malah di supaya terkenal dengan sebenarnya. Kita tadi kita mengenal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng terkasih kanjeng Nabi kita sendiri orang yang itu kalau sudah. Kita kenal apa nak? Ya mana riwayat keterangan kanjeng Nabi nikah. Anak keterangan satu ini gambar. Masih mengajar sejarahnya. Seperti orang yang ramai negara. Kita orang lah. Kita ngerti. Saya sudah tak dengar. Lahir dari mana? Dengar. Wajib. Boleh anak kandang mengambil putra putri boleh. Boleh. Tak bisa kesusahan. Kita kekuru. Kita dianggap ini kisah cerita sambil lalu. Karena itu soal cerita Isra Mi'raj juga harus dikasih tahu. Semua orang Islam termasuk anak-anak pemuda-pemuda ketuaan nikah. Cerita nikah. Ini bukan soal anak bergantung sama kepercayaan nikah. Iman. Mereka mengenai kedudukan kisah buat kita. Jadi kisah itu ada kisah yang wajib, ada yang harus diketahui oleh kita. Ada lagi kisah yang untuk dijadikan pelajaran. Kebetulan pelajaran. Kalau bila kapan jenengan sepenuh ngisi pengajian malam malam. Kisah-kisah saudara Al-Quran Al-Karim. Saya mengenai riwayat Nabi-Nabi. Mereka bukan hanya penting untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga penting bagi kita. Kaki kita ni kan, kiai-kiai, guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpin-pemimpin, pokok umat Islam ini perlu mengenal bagaimana cerita Nabi-Nabi itu. Jika di dalam Quran nama-nama beberapa Nabi dengan riwayatnya yang penting antara lain dari kelebihan Nabi ini saya minta dicatat bagi orang-orang tua ya, buat anak-anaknya atau buat apa? Buat pemuda-pemuda harus mengenal sedikitnya beberapa Nabi yang mempunyai hubungan dengan agama, yaitu satu riwayatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini kita catat nih, supaya dianjurkan kepada pemuda-pemuda Islam, pelajar-pelajar Islam, mahasiswa-mahasiswa Islam, paling sedikit untuk dengar riwayat ke-13 Nabi. Ini yang mendapat tempat khusus di dalam Quran,
Yaitu satu Nabi Nuh alaihissalam. Nomor 2 Nabi Hud alaihissalam. Iki arek-arek kabeh ya. Sing isih menjadi SMP. Rungokno iki keterangan iki ya. Kon kudu sinau belajar riwayat iki lho Nabi Nuh ya apa riwayat Nabi Nuh. Belajar gitu. Kudu ngerti. Nomor 2 Nabi Hud. Nomor 3 Nabi Saleh. Nomor 4 Nabi Ibrahim. Nomor 5 Nabi Lut. Nomor 6 Nabi Syuaib. Nomor 7 Nabi Yusuf. Nomor 8 Nabi Musa. Lan Nabi Harun. Termasuk sama ya. Pas nomor 10 Nabi Daud. Nomor 11 Nabi Sulaiman. Terus Sulaiman. Nomor 12 Nabi Isa. Dan nomor 13 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai gak ada anak itu, sampai semacam putih, ibu, gak ada anak itu. Nah, kamu ngerti riwayat Nabi itu ya? Ya, sampai gak ada ngerti. Soalnya Nabi Billah juga. Nah, itu ya, ngajian malam semenjak kita mulai itu, ya, itu, apa nih, kapan mana Pak Ikolah, soalnya penyelidik. Nah, ini gitu, ini saya minta disebar luaskan. Sebab ini menyangkut betapa pengertian iman dan pengertian agama seseorang perlu. Ya ini saya tidak mengatakan wajib. Ini si wajib namun riwayat ini kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib itu. Tapi ini sudah dianjurkan ya 13 ini. Jadi ini penting. Nah, untuk sampai 7 riwayat kelilas Nabi ini dari pulau Dadek mau pengajian malam Senin. Dari waktu itu. Jadi bila Sabtu malam Senin kita tak Sabtu malam Senin kemudian film gitu. Jika kalau beliau Nabi ini kita cuma ngaji di pulau beneran si pokok-pokok tu. Berbagai nak bisa toleransi putra-putra akan penakan dan seterusnya. Sebab riwayat Nabi selebihnya nikah, masya Allah nikah kangkul mutu aki makailah. Niat mengatasi iman, mengatasi pengertian agama. Insya Allah anak-anak muda, pemuda-pemuda mempelajari sejarah riwayatnya 13 Nabi, insya Allah tepat. Iya, mari. Nah, ini kan. Persis manusia di adat untuk meneguhkan iman kita. Insya Allah Anda tak salah saya. Tak saya berani berterima. Orang itu kalau boleh riwayat dalam klinik insya Allah cukup. Insya Allah kecuali Islam sekuat ujian apa insya Allah sampai mati insya Allah. Ini kan sangkut nekroki. Disebar melakukan dengan ya kalau ada buku atau ada pesan ini bisa sini belajar luas. Ada pula kerana baan kata kalau belas nanti itu datang setong insya Allah. Ini mereka sebagai mukaddimah kaulah mengenai kisah atau hubungan sarang rekit. Kenapa Isra Mi'raj disebutkan Nabi Muhammad dan makin bila ada itu sebagian pertanyaan ya mungkin akan kita kon cuma aku sebagian kita jawab itu dan bagaimana negara tanya fadilahnya apa keutamaannya ulang rezeki itu mungkin betul-betul saatnya ini kalau nyoan riba itu ya mereka sampai saya dalam surat
Terus kita waktu malu nikah dari seorang tempat saya baca itu lah. Pokoknya kasih kenapa asal sholat ini depan cara materi dalam toilet kandung toilet kandung ini kita bisa tanya nikah roda makan roda oso goreng hamil roda selamatan begitu. Ini takila jawab sekater sekila bisa jawab. Mun asal ini sudah jadi umat ma'bud selamat samping depan kila jawab tegas kila tangan. Menjadi satanya asal ini sudah. Mun asalnya keterangan mengenai ikut penikah dalam agama mengenai kandungan lah kena aja betul. Nomor setong kita jawab sudah jawab biasa nih. Kata insyaallah dari kandungan dikiriki. Bagi penikah pertama dari air. Impon dari air pas peti darah. Kamu sudah? Impon peti darah pas peti kaki. Nikah menurut agama. Kita hukum fikih nikah yang kudu. Nek berteman itu bulannya ini berteman sing bener dok, macam ngawur, itu kenapa dia ketuan? Oh, itu udah pakai sarang dulu guys. Nah, itu kecepatan, itu penting juga. Mulai sampean putus bukan head, sudah dipecat ya. Mulai tak kotor jangan mulai dia, peterang nih, kemudian itu beda hukum itu dikit. Coba nih, merengakinya. Membedakan dengan orang Pak Bulan. Nah, ini. Tak ada Pak Bulan, mereka tak ada hukum. Paham? Anak saya beda dalam Pak Bulan tak ada hukum. Mungkin orang dari Pak Bulan. Coba ni kan, ada mungkin ya. Kerja keamanan sandian ngandung kita oleh Pak Bulan pas lahir, buang temen. Tahu saya pandiri, tahu saya pendem, tahu saya apa-apa pun diam, bagaimana keneng. Oh, Bapak Dek, kalau dulu, Bapak Dek, kan sering hukum. Montoran tak, Bu? Nah, saya ngajak ngawur yang menonton, sambil tidak ulas. Wah, ambil, saya cek sampai, orang itu nikah. Lebih-lebih saya lakukan, jadi ketemu orang itu nikah. Berhukum lain itu nikah. Mungkin sedikit nak kenikah. Beda lain urusan kan. Sedikit beda kok lebih boleh kambian. Mungkin selesai ada. Tapi mengenai bayi mungkin orang Pak Bulan. Nikah tak hukum apa sih. Tapi itu rupa daging, rupa kecil lahir. Kalau itu sudah daging. Ciret tak itu mungkin bomo dan apa-apanya tak apa tak wajib dibungkus bukan wajib didusi kemana disebayangi lah bukan wajib bukan wajib tapi sunat dibungkus di pendem sunat tapi bukan wajib. Paham ya? Mungkin Pak Bulan ke atas ketika elevator di luar ya ini kebuli oleh hukum ketika kandungan ini kemudian Pak Bulan ke atas punya romat nikah sahabat mencari agama utama anak kelak pun oleh Pak Bulan pas lahir mereka wajib kekandungan wajib kekafan wajib ketemu
Paham ki? Jadi pun anjur kebangun sekali kenyaman apa? Tak bulan ke atas. Tak akan yang tahu dan buang menikah. Wajib pandit dan wajib kudu dan wajib kan penting. Dan anak kelak seekor kelak itu saya di 4 bulan ke atas nih kan mereka opamanya kelahir mati tak acereng tak atoa tak napa tapi mau sampai acereng mereka wajib itu boleh kita boleh selain wajib kita wajib mereka untuk wajib sembun dan wajib salah membayi mereka dan ajar minta ajar itu orangnya salah kok kayak salah paham kan? Ini kan nomor berapa kelakuan keterangan ini kan nomor 2 ini. Maka seperti ini. Mohon dengan ampun umur bulan. Mereka maka jadi orang biasa. Lah ini kan. Sekian bulan mereka pun apanya mana? Mati tak nakal. Dan yang keboreng. Kamu jelas ni? Makin gula matur ke pancingan. Tak bilang mereka kan mulai oleh hukum anak ni. Kan itu? Sebab kenapa? Sebab anak bayi ni kamu tak bulan mereka mulai dirinya abdul kita. Faham ni? Mungkin dari ada di dalam hadis keterangan dia malaikat si masuk ke rahim ni, masuk ke tabut ni. Perlu knowledge nasib anak menikah. Anak ni kan knowledge area hoki, area Islam, area pakai mati syahadat, mati iman, mati wudu, napa mati napa